Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tipe data dan variabel pada bahasa pemrograman C++. Sebelum kita lanjutkan, kita terlebih dahulu mari kita bahas satu persatu apa itu data. Data ini adalah suatu fakta yang memiliki nilai, dan nilai ini dapat dinyatakan sebagai sebuah konstanta atau variabel. Sebagai contoh misalnya ada data usia nilainya 5 tahun misalnya. Nah, itu adalah satu bentuk data. Nah, data ini memiliki beberapa tipe dasar atau yang disebut dengan data native. Di antaranya adalah void, ini adalah tanpa tipe. Kemudian int atau integer, ini adalah data dengan tipe bilangan bulat. Dan ada data float atau floating point. Floating point ini merupakan data dengan nilai bilangan pecahan. Kemudian ada data double namanya. Ini merupakan bilangan pecahan dengan jangkauan data lebih luas dibandingkan dengan float. Kemudian ada juga data dalam bentuk char atau data karakter. Nah, di dalam bahasa C++ terdapat dua tipe tambahan lagi, yaitu namanya bool. Bool ini adalah bilangan boolean yang memiliki nilai benar atau salah, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah true and false. Dan WCHART ini adalah wide character, tipe data karakter yang lebih luas. Nah, masing-masing tipe data ini memiliki beberapa jangkauan dan total alokasi memori untuk menampungnya. Jadi misalnya sebuah program kita gunakan untuk menerima sebuah data, ada input data, maka data tersebut harus disimpan ke dalam sebuah variabel yang memiliki alokasi memori untuk menampung data tersebut di dalam komputer. Nah, ukuran data ini bermacam-macam. Kita mulai dari yang paling kecil, yaitu unsigned char. Ini ukurannya adalah 8 bit, jangkauannya adalah 255. Kemudian ada char ini 8 bit, jangkauannya mulai dari minus 128 sampai dengan 127. Nah, jumlah dari 128 sampai 127 ini adalah 255. Jadi kalau yang unsigned ini hanya mengambil posisi sebelah kanan setelah 0, yaitu bilangan positif. Sedangkan kalau yang menggunakan signed, misalnya char ini adalah signed char, itu mulai dari minus bilangan negatif sampai ditambah dengan bilangan positif. Sebagai contoh di sini ada juga bilangan bertipe integer dengan ukuran 32 bit. Maka integer ini ukurannya mulai dari minus 2, 147, 483, 648 sampai dengan bilangan positif 2, 147, 483, 647. Nah, kalau kemudian bilangan ini menjadi unsigned integer, maka bagian yang negatif ini ditambahkan ke bagian positif. Jadi lebih lebar datanya sama, jangkauannya sama, tetapi dimulainya dari 0 sampai ke bilangan positif. Kemudian ada juga tipe data yang lain, float misalnya ya. Float ini mulai dari 3,4 kali 10 pangkat minus 38 sampai dengan 1,7 kali 10 pangkat 38, mulai dari minus sampai dengan plus. Kemudian double ini dengan ukuran data 64 bit,
artinya 2 kali dari ukuran 32 bit. Dimulai dari minus 1,7 sampai dengan 1,7 kali 10 pangkat 308 sampai dengan 3,4 kali 10 pangkat 308. Nah, ini lebar data. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang variabel. Apa sih variabel itu? Variabel ini digunakan untuk menyimpan data dengan tipe data tertentu. Jadi variabel adalah tempat untuk menyimpan data, dan variabel ini memiliki alokasi memori sesuai dengan tipe datanya. Dan antara variabel sebagai tempat penyimpan data dengan data yang akan disimpan harus sesuai. Sebagai contoh, sebagai ilustrasi, misalnya kita memiliki pasir, ya. Contohnya misalnya ada sekumpulan pasir. Pasir ini kita anggap sebagai data. Kemudian kita akan masukkan pasir ini ke dalam tempat yang disebut dengan variabel. Nah, tempat manakah yang cocok untuk menampung pasir ini? Apakah kita gunakan ember seperti ini, atau kita akan menggunakan keranjang yang seperti ini? Nah, keranjang atau ember ini merupakan variabel sebagai tempat penyimpanan data, sedangkan pasir ini adalah kita ibaratkan sebagai data. Maka pasir yang tipenya seperti ini cocok untuk dimasukkan ke dalam variabel atau keranjang dengan tipe ember yang seperti ini. Jika pasir ini disimpan atau kita masukkan ke dalam keranjang yang bertipe seperti ini, maka keranjang ini atau pasir ini akan tumpah kemana-mana, tidak akan masuk ke dalam keranjang itu, hanya sedikit yang akan masuk. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana sebuah variabel dan data kita perlakukan. Sebagai contoh misalnya bilangan desimal, maka kita bisa simpan ke dalam variabel bertipe float. Sedangkan bilangan integer kita bisa simpan ke dalam variabel bertipe int. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita memperlakukan variabel dan tipe data. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana implementasinya di dalam program. Oke, baiklah, bagaimana implementasi variabel di dalam bahasa pemrograman C++. Pertama, kita buat sebuah file terlebih dahulu. Kemudian kita sertakan header file, ya, yaitu iostream. Kemudian kita gunakan using namespace std. Kemudian fungsi utama yaitu main. Kita buka dengan kurung berawal, buka dan kurung berawal tutup. Baiklah. Nah, program ini kita akan gunakan untuk menerima sebuah data dari user. Sebagai contoh adalah usia. Maka kita bisa memberikan perintah kepada user untuk memasukkannya. Misalnya kita awali dengan cout usia Anda, atau masukkan usia, tuliskan usia. Oke. Nah, selanjutnya perintah untuk memasukkan data adalah dengan menggunakan cin. Cin ini adalah perintah untuk memasukkan data yang datanya akan disimpan ke dalam sebuah variabel. Sebagai contoh variabel yang akan kita gunakan, kita beri nama umur. Oke. Umur. Nah, variabel nanti akan digunakan untuk menyimpan data umur yang diketikkan oleh user. Nah, program ini ketika kita jalankan, kita simpan dulu dengan nama variabel 1. Kemudian kita cek outputnya. Nah, umur ini tidak diketahui
apa ini begitu. Kenapa? Karena ini adalah variabel. Variabel ini harus memiliki sebuah tipe data dan harus dideklarasikan. Nah, kita bisa ketahui dari program ini bahwa usia yang akan dimasukkan oleh user itu adalah angka dalam bentuk bilangan bulat. Maka angka dalam bentuk bilangan bulat itu merupakan data bertipe integer misalnya. Maka umur ini harus kita deklarasikan pada bagian sebelumnya. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel? Pertama, kita harus mengetikkan tipe datanya dulu. Tadi kita sudah mengetahui bahwa data yang akan dimasukkan adalah bertipe integer. Maka kita bisa tuliskan tipe data integer yaitu int, kemudian spasi diikuti dengan nama variabel yang kita buat. Jadi variabel ini penamaannya bebas, tetapi kaidahnya adalah bukan perintah-perintah di dalam bahasa C++. Nah, sebagai contoh variabel yang akan kita buat ini adalah umur. Maka pada saat deklarasi ini int umur ini kita sudah membuat sebuah variabel, sebuah wadah dengan nama umur. Tipe data yang bisa masuk adalah tipe data bilangan bulat atau integer. Nah, di sini program selanjutnya sudah dijalankan, yaitu tuliskan usia sama dengan kita user akan diminta untuk masukkan usia. Dan data yang diketikkan oleh user itu akan disimpan ke dalam variabel yaitu variabel umur. Nah, kemudian variabel umur itu atau data di dalam variabel umur itu akan diolah seperti apa, itu tergantung pada program selanjutnya. Sebagai contoh, misalnya kita akan menampilkan kembali ke layar monitor, kita gunakan perintah cout misalnya, kemudian kita ketikkan usia Anda sama dengan umur. Oke. Nah, ini coba kita lihat hasilnya, kita compile dan run. Nah, di sini tuliskan usia ini merupakan out program dari perintah cout. Cout tuliskan usia, maka di sini ada tuliskan usia, kemudian kursor berkedip ini merupakan perintah dari cin, di mana program ini menunggu input data dari user. Nanti setelah kita inputkan, nanti akan menjalankan baris yang cout usia Anda sama dengan. Nah, karena umur ini tipenya adalah integer, maka ini hanya menerima data dalam bentuk bilangan bulat. Bagaimana kalau dengan bilangan desimal yang kita masukkan? Sebagai contoh, misalnya umurnya katakanlah 10,5 misalnya, 10,5 tahun misalnya. Nah, kita lihat hasilnya, maka yang keluar hanya diambil dari bilangan bulatnya saja, yaitu 10 saja. 2-nya atau 0,5-nya kemana? 0,5-nya hilang. Karena kemudian ini yang diambil menyesuaikan dengan tipe datanya. Oke, bagaimana kalau kemudian kita berikan nilai yang lain? Misalnya ini harusnya bilangan desimal, tapi kita masukkan huruf A misalnya, karakter A. Apa yang terjadi? Maka ini kemudian dianggap nol karena nggak sesuai. Oke. Nah, kita lihat bagaimana kalau kemudian yang kita masukkan betul-betul bilangan bulat sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya tuliskan usia Anda 10 misalnya, 10 tahun misalnya. Oke, maka yang disimpan adalah 10. Nah, inilah yang dimaksud dengan variabel dan tipe data. Mereka memiliki kaidah kesamaan antara tipe data yang dimasukkan dengan tipe data variabelnya, ini harus sesuai. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita membutuhkan lebih banyak variabel? Sebagai contoh misalnya kita akan menghitung luas persegi panjang misalnya. Kita butuh berapa variabel? Kita identifikasi dulu berapa variabel. Untuk menghitung luas persegi panjang misalnya kita membutuhkan 2 buah variabel, yaitu panjang dan lebar misalnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Maka kita bisa membuat deklarasi variabel itu menuliskan int
panjang misalnya, kemudian kita lanjutkan dengan variabel kedua jika tipenya sama, yaitu lebar misalnya. Maka kita memiliki dua buah variabel, yaitu panjang dan lebar. Nah, kita bisa tuliskan programnya di sini. Panjang persegi. Kemudian Sin-nya apa? Di sini misalnya Sin-nya adalah panjang. Ini nanti akan dimasukkan sebagai variabel panjang. Kemudian yang kedua misalnya lebar. Kemudian kita akan masukkan kemana? Ke variabel lebar. Oke. Nah, kita akan menghitung sekarang variabel panjang dan lebar sudah kita miliki, dan kemudian kita akan menghitung hasilnya. Nah, untuk menampung hasil luas dari persegi panjang ini, kita tahu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, ini akan disimpan kemana? Misalnya kita tidak ingin menyimpan, kita akan langsung menuliskan ke dalam outputnya misalnya. Maka kita bisa tuliskan di sini Cout luas persegi sama dengan, jadi ini langsung hasil operasi, yaitu panjang kali lebar. Nah, kita lihat hasil dari program ini. Panjang persegi. Kita lihat hasil dari program ini. Oke. Di sini ditampilkan ini output dari perintah pertama, Cout panjang persegi. Kemudian kursor berkedip ini merupakan perintah Sin, menunggu inputan yang nanti akan disimpan ke dalam variabel panjang. Misal kita ketikkan 10. Kemudian Cout yang kedua ini merupakan hasil perintah yang ketiga ini, yaitu Cout lebar dari persegi. Lebar dari persegi berapa lebarnya? Misalnya 4. Oke, nah setelah kita masukkan 4 ini akan disimpan ke dalam variabel lebar. Kemudian kita akan lanjutkan perintah berikutnya adalah Cout luas persegi sama dengan panjang kali lebar. Kita lihat hasilnya adalah 40. Hanya saja hasil perkalian ini 40 ini tidak disimpan ke dalam variabel, jadi langsung di-outputkan. Bagaimana kalau kemudian kita ingin menyimpan ke dalam variabel? Kita bisa menambahkan satu buah variabel lagi, misalnya int luas. Sebelum kita outputkan, kita hitung dulu bahwa luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian yang kita outputkan di sini adalah luas. Nah, kita lihat hasilnya. Misalnya panjangnya kita masukkan 15, lebarnya kita masukkan 5, hasilnya adalah 75. Nah, ini bagaimana kita mendeklarasikan sebuah variabel. Yang berikutnya, selain variabel, kita juga mengenal yang disebut dengan konstanta. Jadi apa itu konstanta? Konstanta adalah sesuatu atau data yang berbeda dengan variabel ya. Konstanta ini merupakan nilai ketetapan, jadi nilainya sudah ditetapkan, cenderung tidak berubah-ubah, tapi kemudian ini diberi nama. Nah, cara pemberian namanya kita menggunakan istilah preprosesor dengan perintah define. Sebagai contoh, misalnya di dalam perhitungan matematik itu ada perhitungan lingkaran. Maka kita bisa menggunakan konstanta atau ketetapan itu untuk menyatakan pi. Jadi misalnya untuk menyatakan pi-nya berapa biasanya dalam untuk menghitung lingkaran itu adalah 3,14. Nah, di sini kita bisa buat misalnya di sini kita deklarasikan. Cara mendeklarasikannya seperti apa?
Nah, bagaimana caranya mendeklarasikan sebuah konstanta atau nilai ketetapan? Sebagai contoh, kita akan menghitung luas lingkaran dengan ketetapan yaitu atau dengan konstanta yaitu Pi. Maka untuk mendeklarasikan Pi ini kita tuliskan sebelum fungsi utama dengan preprosesor yaitu preDefine. Kemudian kita tuliskan nama konstantanya, misalnya adalah Pi. Kemudian kita tuliskan nilainya. Nilainya misalnya 3,14. Nah, selanjutnya di program utama kita akan membuat penyesuaian program ya. Misalnya ini untuk menghitung luas lingkaran, maka variabel yang pertama yang kita gunakan adalah variabel jari. Jari ini bertipe integer. Kemudian hasilnya yaitu luas lingkaran, karena Pi ini tipenya adalah bilangan desimal, maka luasnya ini kita bisa sesuaikan dengan float. Nah, maka luasnya bertipe float. Nah, kemudian perintah pertamanya kita akan perintahkan memberikan interface kepada di program dengan interaksi dengan user, yaitu masukkan jari-jari lingkaran. Kemudian kita akan masuk data yang diinput oleh user, akan kita masukkan ke dalam variabel jari. Nah, untuk menghitung luasnya, luas jari-jari ini kita gunakan Pi dikalikan R kuadrat. R itu adalah jari-jari, Pi dikalikan R kuadrat. R itu berarti jari-jari, kuadrat kita bisa gunakan juga dengan dikalikan 2. Jadi Pi kali jari-jari kali jari-jari. Kemudian hasilnya luas lingkaran sama dengan luas. Oke, kita lihat hasilnya. Define ya, define. Kita lihat hasilnya. Nah, misalnya saya punya lingkaran dengan jari-jari 10. Berapa kira-kira luas di lingkaran tersebut? Hasilnya adalah 314. Nah, konstanta ini juga bisa diterapkan untuk tetapan-tetapan yang lain yang memang dibutuhkan di dalam program sesuai dengan kebutuhan program. Oke, baiklah, itu video kita kali ini yang membahas tentang tipe data dan variabel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.